Muhammadiyah dulu sebelum ada bank syariah mengatakan bunga bank konvensional boleh. Ulama Mesir mengatakan bunga bank konvensional boleh. Tapi setelah ada bank syariah, Muhammadiyah kemudian memfatwakan bank konvensional masuk riba. Sekali lagi berkaitan fikih itu adalah tergantung kita ikut ulama mana. Maka jangan diperdebatkan. Jangan sampai kemudian kita mengatakan saudara kita yang masih pakai bank konvensional, wah itu haram, neraka jahanam. Gak usah. Sepandai apapun ulama menulis fikih, menulis pemahamannya pada agama, mesti di ujungnya dikatakan, ditutup dengan sebuah kalimat wallahu a'lam bishawab. Yang tahu kebenaran persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kebenaran itu mutlak milik kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam Ramadan tujuan utamanya agar kita bertakwa. Nah, tadi sesi pertama saya ingin meluruskan tadi ya, masalah Idul Fitri sekarang atau besok tidak ada masalah. Masalah tadi imam mengatakan oh niat dilafalkan apa dalam hati, tidak ada masalah, itu fikih. Yang penting semua harus pakai niat. Ya, sholat nggak sah kalau nggak pakai niat. Tapi masalah dilafalkan apa tidak itu fikih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya mengulas berkaitan Syam Ramadan. Tujuan utama Syam Ramadan adalah agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Hanya problemnya Bapak Ibu tidak gampang ya. Kita bahkan mungkin terutama anak-anak muda itu membayangkan apa sih hebatnya jadi orang takwa. Apa sih enaknya jadi orang takwa? Ada yang bisa membayangkan? Tidak mudah kita membayangkan, sehingga kadang apa? Setiap tahun kita dimotivasi oleh Allah bertakwa, berpuasa agar kita bertakwa. Banyak orang yang mungkin sekedar berpuasa itu karena rutinitas, karena tradisi, karena keluarganya, karena lainnya. Memang kadang sulit membayangkan apa sih hebatnya orang bertakwa. Beda dengan ketika bagaimana hebatnya jadi presiden, jadi DPR RI, jadi bupati, atau jadi artis, atau jadi pengusaha yang hebat. Mudah dibayangkan, oh kalau presiden kemana-mana turun mobil saja dibukakan pintunya, tas dibawakan ya. Apalagi di jalan dikawal, orang mudah membayangkan. Jadi artis, anak-anak Buddha Muslim bisa membayangkan, artis di mana-mana dieluk-elukan orang banyak. Tetapi tidak banyak orang yang bisa membayangkan betapa hebatnya menjadi orang takwa itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak salah satu ciri utama orang bertakwa itu adalah orang yang bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bahwa kita diperintah oleh Allah bertakwa agar apa? Berbahagia. Maka pertanyaannya sederhana. Apakah puasa kita, ibadah kita Ramadan kemarin menjadikan kita takwa apa tidak? Tanya pada diri kita saat ini. Kita saat ini bahagia apa tidak? Bisa jadi kalau kita hari ini masih bersedih, tidak bahagia, bisa jadi puasa ibadah kita Ramadan gagal menjadikan kita orang bertakwa. Karena apa? Kadang kita mengukur kebahagiaan itu dari penguasaan harta benda kita. Kita punya deposito berapa, kita lebaran nggak punya uang, kita lebaran nggak punya kue yang banyak, tidak punya mobil yang mewah. Kebahagiaan kita gadaikan dengan harta, penguasaan harta kekayaan. Atau
Kebahagiaan kita masih kita ukur dan kita gadekan dengan jabatan kita. Kita merasa tidak bahagia kalau tidak punya jabatan. Juga kebahagiaan kita ukur dari hal-hal yang kasat mata, yang nampak, dari kendaraan kita, dari deposito kita, dari istri kita, rumah kita. Maka mari kita evaluasi apakah hari ini setelah kita puasa Ramadan kita bahagia apa tidak. Kalau kita bahagia, anggap saja bismillah, insya Allah puasa kita berhasil karena kita menjadi orang yang bahagia. Allahumma Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa Bapak Ibu menjadi orang yang bertakwa itu bahagia? Coba kita sedikit membayangkan. Kalau tadi membayangkan jadi presiden, bupati, gubernur itu bahagia, seneng nggak? Mudah dibayangkan. Tapi coba kita bayangkan apa janji Allah bagi orang yang bertakwa sehingga kita kenapa harus bahagia. Dan bahagia itu Bapak Ibu bisa dicapai oleh siapapun karena bahagia tidak diukur dari kekayaan jabatan. Bilal orang miskin, jelek rupa, tetapi orang yang sangat bahagia karena dikabarkan oleh Nabi terompahnya, sandalnya Bilal terdengar di surga. Artinya apa? Bilal bisa masuk surga. Bilal luar biasa bahagianya. Maka Allah menjanjikan beberapa hal bagi orang yang bertakwa. Salah satunya wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inilah kenapa ketika kita takwa mestinya bahagia. Kata Allah, janji Allah untuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Diselesaikan masalah kita oleh Allah. Itu orang yang bertakwa, itu janji Allah. Kita hidup mesti menghadapi masalah. Hanya satu orang yang tidak punya masalah di dunia ini. Siapa itu? Orang gila. Itu orang yang gak punya masalah. Maka kalau kita itu tidak punya masalah dalam hidup, bisa jadi, saya tidak mengatakan kita, tetapi ya makanya kita biasa saja menghadapi masalah. Karena Allah menjamin kalau kita bertakwa masalah kita diselesaikan oleh Allah. Dan masalah itu Bapak Ibu tidak hanya ketika kita dunia. Ketika kita di alam kubur menghadapi masalah pertanyaan kubur, siksa kubur, bagi orang takwa diselesaikan masalah itu oleh Allah. Di padang mahsyar kita menghadapi masalah lagi, maka bagi orang bertakwa diselesaikan masalahnya oleh Allah. Itulah kenapa kita mestinya bahagia. Yang kedua kata Allah bagi orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu diberikan rezeki dari pintu tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki jangan hanya diukur dari harta kita. Tapi alhamdulillah hidup kita diberikan kecukupan oleh Allah. Dan ini yang sulit. Banyak orang yang kaya, deposito tinggi, yang kemarin viral sampai rekening korannya saja 500 miliar, itu tidak merasa kaya, tidak merasa cukup sehingga harus terus mencuri dan merampok. Maka alhamdulillah kita ketika takwa dijamin oleh Allah rezeki kita. Yang ketiga kata Allah, wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal dengan bertakwa tadi, maka dicukupkan kebutuhan kita oleh Allah. Saya yakin hidup kita di dunia ini tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh kendaraan. Apakah ada yang mau ini? Hidup kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya cantik, tapi sakit-sakitan hanya bisa tidur. Mau? Saya yakin nggak mau. Maka apa? Kebutuhan kita sehat itu juga kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah.
Seandainya kita hari ini mungkin berlebaran dengan rezeki yang pas-pasan, uang yang pas-pasan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keluarga yang sehat, keluarga yang solih-solih. Apa cukup juga kita di dunia diberikan harta banyak, kaya raya, kemudian sehat, mati masuk neraka? Enggak cukup. Kita mesti juga punya harapan, cita-cita setelah mati kita selamat dari siksa kubur dan bisa masuk surga. Itu ya kebutuhan kita. Dan kata Allah, dicukupkan kebutuhan kita kalau kita mau bertakwa. Dan satu lagi kata Allah, bagi orang yang mau bertakwa adalah diberikan keberkahan dari bumi dan langit di hidupnya, di masyarakatnya, bagi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir Bapak Ibu, jaminan Rasulullah, jaminan Allah berkaitan kebahagiaan bagi orang yang takwa itu. Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa derajat paling tinggi manusia hidup itu di depan Allah karena dia bertakwa. Bukan karena dudukan, jabatan, harta, deposito kita, istri, anak kita, tetapi karena kita bertakwa. Dan itulah alasan kenapa orang yang bertakwa itu bahagia. Maka sekali lagi, maka pagi hari ini kita evaluasi, kita sudah bahagia apa belum? Untuk mengukur diri kita masing-masing bahwa kita sudah berhasil di Ramadan atau belum. Nah sekarang Bapak Ibu, ketika kita sudah menduduki derajat takwa, derajat yang tinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ada 3 amalan yang bisa menghinakan kita, yang bisa membuat hidup kita hina di depan Allah dan hina di depan manusia, hina di depan penduduk langit, juga hina di depan penduduk bumi. Maka mari setelah puasa Ramadan ini, setelah kita dinaikkan derajat kita oleh Allah, kita hindari 3 hal ini. Dan inilah pesan saya di sholat Idul Fitri ini. Mudah-mudahan dengan menghindari 3 hal inilah kita tetap bisa menjaga marwah kita, kehormatan kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Apa 3 hal ini? Kata Nabi, salasun muhlikatun, 3 hal yang bisa menghinakan kita, menistakan kita di depan Allah maupun di depan manusia. Apa 3 hal ini? Yang pertama, fasuhun muta'un, yaitu sifat pelit, medit. Di atasnya lagi apa? Bakhil. Ya. Itu sifat yang menghinakan kita. Kalau bahasa kita cetil metitil, wah itu yang membuat kita hina. Banyak contoh sejarah orang-orang yang bakhil, orang yang pelit dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia. Contoh Qarun. Itu orang kaya raya luar biasa, diibaratkan hartanya dipikul dengan onta 100 pun nggak kuat. Kunci hartanya dipikul 10 orang kuat baru nggak kuat. Saking pengen menggambarkan kayanya Qarun, tapi pelit. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Saking pelitnya. Bisa jadi kita, diantara kita kaya tetapi juga pelit. Punya mobil silai tonggone lorong ngeterke rumah sakit ya abot. Saking pelitnya kita. Banyak juga cerita zaman Nabi Sa'labah. Waktu miskin rajin ke masjid, bisa jadi kita seperti ini. Ketika miskin itu depepeh nang masjid, zikir nang masjid. Tapi Sa'labah ketika didoakan Nabi menjadi kaya raya, lupa masjid. Tidak hanya lupa masjid, jadi orang bakhil, pelit.
Akhirnya apa? Dimusnahkan kekayaan Sa'labah. Saking pelitnya. Bahkan juga dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan tentang pengusaha, orang yang memiliki kebun kaya raya, kebunnya luas dan subur, tapi pelitnya luar biasa. Besok mau panen, malamnya dihapus oleh Allah. Artinya apa? Banyak pelajaran yang menunjukkan kepelitan itu tidak membuat kita bahagia, bahkan hina. Bahkan sekarang juga banyak kita alami, ya. Wong anggere pelit itu mesti didoi konco, doi tong. Itu termasuk didoi karo Gusti Allah. Ya, maka satu ini sifat yang membuat kita hina, mohon dihindari setelah Ramadan ini. Resepnya apa yang diberikan oleh Allah, Rasulullah? Zakat minimal 2,5% baru kita lakukan, itu untuk mengikis kebakhilan kita. Kalau 2,5% saja tidak kita lakukan, bakhil. Nah itu bakhil. Yang kedua kata Rasulullah, sifat yang membuat kita hina di depan Allah dan juga manusia, wahawan muttaba'an. Itu hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu tidak hanya masalah laki-laki dengan perempuan. Hawa nafsu menguasai jabatan. Hawa nafsu menguasai harta. Coba kita lihat dalam sejarah. Habil dan Qabil. Qabil membunuh saudaranya hanya karena apa? Hawa nafsu. Itu sejarah manusia yang membunuh manusia. Karena apa? Pengen menguasai wanita cantik, membunuh saudaranya. Dan sekarang banyak terjadi. Kemarin viral di Malang, anak kandung membunuh ibu kandungnya hanya karena warisan 50 juta. Dan bisa jadi itu terjadi dalam hidup kita karena kita bernafsu menguasai harta. Kita sodok kanan, sodok kiri, jilat atas karena nafsu kita. Contoh juga kaum Lut yang mengumbar hawa nafsu menjadi LGBT, yang sekarang banyak negara-negara mulai meniru, ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Juga kalau masa Nabi Abu Jahal, karena tidak pengen kehilangan jabatan, hartanya, menolak Rasulullah. Karena apa? Nafsunya, gengsinya. Dan saya kira Bapak Ibu di media sekarang banyak menunjukkan orang dihinakan karena nafsunya. Kemarin yang viral di Banjarnegara, dukun pengganda uang. Saya tidak hanya menyalahkan yang dukun menggandakan uang, juga orang yang tamak ke dukun karena pengen uangnya digandakan itu. Akhirnya apa? 12 nyawa hilang. Karena apa? Berharap dengan uang sedikit ganda jadi miliaran. Itu karena apa? Ketamaan. Banyak orang kita, tetangga kita di Indonesia ini ketipu dengan investasi-investasi bodong. Karena apa? Tamak. Pengennya investasi sedikit, hasilnya berlipat. Tidak ada di dunia ini yang instan. Pengennya instan, tidur di rumah dapat berlipat-lipat kekayaan dengan investasi. Ternyata bodoh. Terakhir Bapak Ibu, 3 sifat yang membuat kita hina adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi. Orang yang sombong, membanggakan diri sendiri, itu membuat hina di depan Allah. Iblis itu diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah karena apa? Kesombongannya. Korong selain tadi karena kepelitannya, kesombongannya karena kekayaannya. Fir'aun dihancurkan oleh Allah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran karena kesombongannya. Dan sekarang juga kita lihat di sekitar kita banyak
hal yang viral karena apa? Kesombongan. Pamer tas yang mahal, pamer wisata ke sana kemari, pamer hartanya, malah keciduk KPK, keciduk polisi, baru minta maaf. Karena apa? Kesombongan. Baru saja yang kemarin viral sampai kemana-mana, anak pejabat yang karena sombongnya pamer kekuatan, pamer pengaruh, pamer kekayaan, setelah itu diciduk oleh polisi saat keluarga, kan malah merepotkan banyak orang. Itulah hina di depan Allah, hina di depan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari di 1 Syawal ini kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk menjalani